Assalamualaikum, balik lagi di channel ini. Ini ada seputar keluhan, ada seputar opini sih menurutku tentang 5G. Bagaimana 5G nanti akan hadir di Indonesia? Bagaimana pengaruhnya nanti di kehidupan kita? Terus bahaya tidak 5G ini dibandingkan dengan 4G? Terus apalagi ya, mungkin 5G ini harganya berapa, yang penasaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu yang namanya 4G. Yang namanya 4G sekarang itu kecepatan rata-ratanya itu sekitar 8 megabyte per second, itu rata-ratanya. Nah, katanya 5G ini kecepatannya berapa kali lipat? 10 kali lipat dari generasi pendahulunya. Kalau rata-rata 4G itu 8 Mbps, maka 5G itu rata-ratanya 80 megabyte per second. Ini kencang sekali. Nah, karena kencang seperti itu, kok bisa kencangnya seperti itu? Ini karena 5G itu penerima BTS-nya itu lebih banyak dan juga lebih kecil. Nah, karena lebih banyak ini dan areanya itu kecil ya, karena kecil dibuat banyak, bisa merata. Ini membuat kecepatan gelombang pemancar itu cepat sekali. Karena dampak itu, mungkin yang penasaran dengan harganya, walaupun kita bisa dapat kecepatan 80 megabyte per second ini, tapi dampaknya harganya. Coba bayangkan kalau 4G saja dengan penerima BTS yang sedikit, itu semisal Telkomsel ya, 50.000 itu dapat kuota 12 giga per bulan. Itu yang sekarang dengan kecepatan rata-rata 8 megabyte per second. Nah, kalau 5G ini dengan penerima BTS yang banyak dan juga perawatannya, nanti perawatannya mungkin harganya itu bisa 3 kali lipat. Berarti kalau kita beli 12 giga per bulan itu harganya 150.000. Harganya 150.000. Ini worth it gak sih sama kita beli wifi? Nah, terus apa nggak bahaya sih 5G ini? Katanya banyak isu-isu yang beredar kalau burung di dekat pemancarnya BTS ini pada mati, pada kena radiasi, pada kena, ya pokoknya langsung jatuh gitu tiba-tiba. Nah, itu ternyata setelah diteliti itu hoax. Burung-burung yang jatuh dari udara yang di dekat BTS ini itu bukan berasal dari pemancar BTS, tapi burung itu terkena virus sehingga segerombolan burung-burung jatuh. Bukan kok gara-gara di dekat BTS ini. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi, yang namanya sinyal 5G ini itu skalanya tidak lebih kuat daripada lampu pemancar yang ada di jalan. Coba bayangkan kamu taruh lampu
di depan mukamu. Jangan taruh lampu di atas ruangan, taruh saja di depan mukamu. Kamu pegang, kamu jalan ke sana ke sini, dan itu lebih kuat lagi, lebih kuat dampaknya daripada sinyal 5G. Nah itu bahkan kalau di tentara Amerika sana itu membuat alat pengusir massa dengan jaringan dengan gelombang yang sama dengan 5G tapi lebih diperkuat, dan dampaknya itu hanya membuat orang-orang yang terkena gelombang ini panas, gitu saja. Nah itu sudah diperkuat berkali lipat, sedangkan 5G itu lebih rendah. Nah itu berarti aman ya, 5G ini aman, tidak membuat tidak mungkin untuk bisa membuat radiasi sehingga berdampak pada hewan, berdampak pada manusia, itu enggak. Semua sinyal itu ya 5G, 4G, 3G bahkan itu juga ada ada frekuensinya yang berpengaruh pada kita tapi tidak berbahaya. Nah, karena sudah tidak berbahaya, terus tadi apakah worth it kita beli 5G ya di tahun 2025 ini? Katanya di Indonesia tahun 2025 akan ada tahun 2025 di Indonesia akan merata jaringan 5G. Coba bayangkan 4G aja harganya 50.000 dan kemungkinan 5G ini 150.000. Kalau kamu cermat, wifi sekarang itu langganan 1 bulan dengan kecepatan 5 byte per second harganya itu 100 ribuan. Kalau 10 megabyte per second itu 180.000. Itu 1 bulan rata-rata 8 megabyte per second, tidak dibatasi 12 giga. Bayangkan lebih murah dan irit mana. Beda lagi kalau kamu ceritanya itu adalah seorang pengusaha jasa terkemuka yang membuat mudah menggunakan drone yang dibekali dengan sistem 5G. Bayangkan nanti kalau 5G sudah masuk di Indonesia ya, pengusaha pengirim jasa misal JNE ini mengirimkan barangnya itu menggunakan drone dengan sinyal 5G, dikontrol dari jasa pengiriman ke rumahmu. Nanti kamu disuruh menunggu 5 menit di sana, barang siap diterima. Nah itu keren sekali ya. Atau kalau kamu juga seorang taksi online tapi lagi mager, gabut, lagi mager banget nih, ada orderan, tinggal tinggal nyalain mobil lewat controller yakni HP Androidmu dengan jaringan 5G, mobilnya sudah bisa bergerak. Nah itu kalau kamu jadi taksi online seperti itu, bolehlah pakai aplikasi 5G ini. Karena kalau 4G tidak mendukung untuk menggerakkan mobil-mobil tadi, sinyalnya itu tidak mendukung, sedangkan 5G ini mendukung. Tapi bagi kamu yang cuma diam diri di rumah, melakukan aktivitas bisanya di luar, tidak terlalu sering, mending kamu beli wifi daripada 5G. Mending kamu beli wifi daripada kamu membeli 5G.